Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kami dapat melaksanakan presentasi hasil karya tulis ilmiah fisika kami yang berjudul Analisis Penyebab Perbedaan Debit Aliran Air pada Keran Wudhu di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Adam Zulfamane dan rekan saya bernama Azahra Zulfanisa. Dan kami akan membagi bagian dari presentasi kami. Bab 1 dan bab 2 akan dipresentasikan oleh rekan saya bernama Azahra Zulfanisa. Dan bab 3 dan 4 akan dipresentasikan oleh saya sendiri bernama Adam Zulfamane. Untuk persingkat waktu, saya serahkan pada rekan saya bernama Azahra Zulfanisa untuk menjelaskan bab 1 dan bab 2. Kita sama-sama mengetahui bahwa air merupakan kebutuhan prioritas, di mana air digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, maka dengan air kami jadikan segala sesuatu hidup. Berwudu merupakan salah satu kegiatan yang memanfaatkan air. Di SMA Negeri 3 Pekanbaru, berwudu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh jemaah di musola SMA Negeri 3 Pekanbaru. Sehingga pihak sekolah melakukan pembuatan tempat duduk dengan jumlah keran yang banyak untuk mengantisipasi antrian pada tempat duduk di musola SMA Negeri 3 Pekanbaru. Informasi yang kami dapatkan yaitu perbedaan debit aliran air pada keran duduk di SMA Negeri 3 Pekanbaru tidaklah sama saat digunakan secara bersamaan. Sehingga saya bersama rekan saya Adam Zulfamane sangat tertarik untuk melakukan penelitian atau menganalisis mengenai hal tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami yaitu mengapa debit aliran air pada keran wudhu berbeda saat digunakan bersamaan. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui penyebab perbedaan debit aliran air pada keran wudhu saat digunakan secara bersamaan. Adapun manfaat penelitian kami yaitu kami ingin memberikan sebuah ide atau sumbernya pemikiran pada pihak sekolah untuk membuat rancangan tempat wudhu yang baru, di mana tempat wudhu ini alirannya di setiap kerannya itu debit airnya sama ketika digunakan secara bersamaan. Dan juga kami ingin memberikan landasan kepada peneliti lain yang memiliki penelitian yang sama seperti kami. Berikut adalah rancangan penelitian kami. Kami meneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif atau dengan cara mengumpulkan data yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 September 2022 di tempat wudhu SMA Negeri 3 Pekanbaru. Adapun jenis data yang kami gunakan adalah data primer berupa debit aliran air keran wudhu. Adapun pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi. Berikut adalah kajian pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah fluida, yang kedua debit fluida, yang ketiga aliran air dalam pipa. Fluida merupakan zat yang berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi suatu tegangan geser. Sehingga akibatnya fluida mempunyai hambatan yang relatif kecil pada perubahan bentuk karena gesekan. Yang kedua adalah debit fluida. Debit aliran atau debit fluida adalah jumlah air yang mengalir melalui tampang lintang tiap satu satuan waktu yang biasanya dinyatakan dalam meter kubik per detik atau liter per detik.
Yang ketiga, ada aliran air dalam pipa. Aliran fluida terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran tertutup, yang kedua, aliran terbuka. Pada umumnya, aliran fluida ini tertutup, namun ketika pemasangan pipa yang mengalami pergesekan sehingga menimbulkan keretakan, maka saluran pipa, aliran air pada pipa bisa bocor atau mungkin aliran air atau apa itu apabila saat pemasangan pipa mengalami keretakan, maka pipa itu berkemungkinan bocor atau diisi oleh udara. Jadi meskipun dia tetap bisa mengalirkan air, tapi ada udara. Nah, jadinya nggak penuh airnya. Itu yang dibilang dia terbuka. Oke, ulang dari aliran air aja. Yang ketiga, ada aliran air dalam pipa. Aliran fluida itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aliran tertutup dan yang kedua ada aliran terbuka. Pada umumnya aliran pipa mengalami, ulang lagi Bu. Pada umumnya aliran pipa itu adalah aliran tertutup. Tapi yang ketiga ada aliran air dalam pipa. Aliran air dalam pipa terbagi menjadi dua. Yang pertama aliran tertutup dan yang kedua ada aliran terbuka. Pada umumnya pipa ini alirannya tertutup. Namun ketika pemasangan pipa terjadi keretakan sehingga air yang berada di dalam pipa mengalami kebocoran. Dan keretakan tersebut disebut aliran terbuka. Aliran fluida yang melalui pipa mengalami hambatan hingga kerugian tekanan yang diakibatkan oleh perbelokan atau elbow, pembesaran, dan pengecilan penampang atau sering disebut juga dengan kontraksi. Sehingga ini juga mengakibatkan kerugian tekanan atau head loss. Maka semakin besar debit aliran dalam pipa akan semakin mengakibatkan nilai head loss juga semakin besar. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adam Zikrul Rahmani. 3. Selanjutnya adalah penelitian dari kami ini. Itu dengan cara membuka 6 keran yang telah disediakan dan kami menampung air yang ada selama 10 detik. Dari kegiatan tersebut, kami menghasilkan hasil yang berbeda-beda, yaitu volumenya pada gambar yang telah kami tampilkan. Kemudian volume air yang telah kami tampung, kami ukur kembali menggunakan gelas ukur untuk memastikan bahwasanya ada perbedaan volume terhadap keran pertama sampai keran kedua. Dan ini adalah dokumentasi serta analisis kami yang telah kami data menjadi rangkap menjadi satu. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan tadi, bahwasanya diketahui memang benar adanya perbedaan volume terhadap keenam keran tersebut. Dan setelah kami melakukan penelitian, keran yang paling besar adalah keran pertama secara posisi yang berada di ujung dari tangki tersebut, seperti gambar 2A dan 2B. Saya akan menjelaskan di mana letak keran 1 sampai keran 2. Keran pertama terletak di bagian ujung kanan, sebelah kanan, dan yang kedua di sini, tiga di sini, 4 di sini, 5 di sini, dan 6 di sini. Namun tidak bisa dikatakan keran pertama adalah keran yang paling jauh, karena kami tidak menemukan induk dari pipa tersebut. Yang bisa jadi pipa tersebut telah ditanam di dalam dinding tersebut. Kesimpulan dan saran dari kami, setelah kami melakukan penelitian dan analisa data, kami sebagai peneliti tidak bisa meyakinkan bahwasanya keran pertama adalah keran yang paling jauh dan yang paling dekat, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kami tidak menemukan induk dari pipa tersebut.
Tapi hasil dari penelitian kami mengatakan bahwasanya jumlah volume air dari keran tersebut memiliki perbedaan. Dan keran yang memiliki debit paling besar adalah debit keran pertama, yang paling kecil adalah keran keempat. Karena apa? Karena kemungkinan letak keran nomor 4 ini posisinya berada di sudut siku liter L dari dinding tersebut, yang menyebabkan banyaknya perbelokan dari pipa tersebut. Saran dari kami agar bisa merancang solusi untuk perbaiki sistem saluran pipa sehingga diperoleh debit aliran yang sama, serta memberikan panduan perancangan sistem agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus penelitian kami ini. Ini merupakan daftar pusaka yang telah kami gunakan untuk membantu penelitian kami. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Adam Zikrullah Maneh dan rekan saya bernama Zahra Zulfanisa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. SMA 3 Pekanbaru, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.